wabarakatuh. Alhamdulillah saya Kiting Cakrawala yang bertugas telah sampai di kantor sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Presidium Bogor Timur. Siapa lagi kalau bukan dengan Bang Al-Hafiz Rana. Selamat sore Abangku, apa kabar Abangku? Baik, Alhamdulillah. Sehat semua Bang ya? Alhamdulillah baik. Mau nanya satu nih Bang, ini Bang. 3 juga nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, Alhamdulillah kalau 3 nggak apa-apa. Ngomong-ngomong lebaran kemarin pulang kampung nggak? Alhamdulillah pulang. Alhamdulillah, ya kan kemarin 2 tahun kita nggak bisa pulang kampung Bang. Betul. Kiting udah pesen tiket tuh tahun kemarin nggak bisa pulang. Aduh. Balik nggak duitnya? Kenapa? Duitnya balik lagi nggak? Alhamdulillah sih Bang, dilebihin lagi Bang. Oke Bang, ngomong-ngomong nih Bang, aneh kan istilahnya sering ya namanya kita saudara kawan gitu. Abang bergerak di pemecahan Bogor Timur nih, kabupaten. Aneh kan udah lama nih nggak ketemu ente nih. Kira-kira sudah sejauh mana nih Bang? Ya. Begitu Abangku, silakan Bang. Biar si Jono, si Budi pada tahu beritanya kan gitu. Iya, Bang. Oke Bang, silakan Bang. Ya, terima kasih Bang Kiting Cakrawala. Terima kasih kunjungannya ke kantor kita. Yang pertama ingin saya sampaikan, usulan pemekaran Bogor Timur di tingkat provinsi yang ditandatangani oleh Gubernur Bang Emil dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat itu sudah dilakukan pada bulan Maret 2021. Artinya sudah 1 tahun lalu ya. Kemudian usulan itu disampaikan ke pemerintah pusat melalui Kemendagri. Ya, jadi tahapan saat ini usulan pemekaran Bogor Timur itu sudah di meja Kemendagri. Udah sampai ke sana semua ya, Bang? Sudah ya? Sampai. Tinggal tahun ini adalah kajian dari Kemendagri untuk cek dan recek lah tentang kesiapan usulan DOB Bogor Timur itu. Ya, sementara memang selama periode Presiden Jokowi 2 periode beliau ini memang belum ada satupun daerah otonomi baru yang dikeluarkan gitu ya, atau Kepres itu belum ada. Belum dikeluarkan ya. Masih moratorium sejak dari zaman Presiden SBY. Begitu Bang Kiting. Jadi tahapannya sudah di Kemendagri. Oh, sudah sampai di sana ya. Anda tetap masih penasaran juga Bang ya. Abangku. Abang kan ketua presidium. Udah pasti dong Bang. Ya. Banyak hambatan-hambatan yang Abang lalui, tapi saya lihat Abang masih ketua aja. Begitu semangat sekali ya Bangku. Kira-kira hambatannya apa aja sih Bang? Atau mungkin suka dukanya kali ya Bangku? Bisa. Apa Bang? Kira-kira Bang? Ya, yang pertama secara internal artinya kita memimpin pergerakan ini kan sudah masuk tahun ke-8. Ya, tidak mudah lembaga swadaya atau organisasi swadaya nirlaba itu bisa eksis atau bertahan kalau kita tidak punya keinginan atau keyakinan yang kuat. Ya, apalagi ini menyangkut cita-cita sebuah wilayah untuk bisa mekar, mandiri, untuk mendekatkan pelayanan, untuk memudahkan masyarakat. Nah, ini kan cita-cita masyarakat Bogor Timur. Memang secara fakta saya memimpin gerakan ini sudah 8 tahun dengan dukungan dan swadaya masyarakat, khususnya ya pengurus Presidium Bogor Timur dan para pembina gitu ya. Tentu suka dukanya banyak sekali karena kita juga belum dapat subsidi atau APBD ya. Walaupun sudah diperdakan, tetapi 8 tahun perjuangan ini kita murni semuanya adalah swadaya untuk melakukan pergerakan itu. Berarti dari kocek kawan-kawan aja nih ya? Ya, kita memang swadaya dari teman-teman. Gitu. Tapi tetap semangat ya, Abangku ya? Semangat jalan terus. Selama cita-cita ini belum terlaksana, ya insya Allah Presiden Bogor Timur akan terus istiqomah mengawal sampai terwujudnya cita-cita pemekaran Bogor Timur. Oke, mungkin Abang kan isinya belum secara detail juga. Kita pengen tahu nih Bang, apa sih kira-kira yang saat-saat Abang tersulit gitu kan? Apa yang Abang lakukan atau seperti apa gitu kan? Ya mungkin kan ada banyak dari hujatan dari sana sini yang kita juga nggak tahu, atau ada ancaman atau tidak kan gitu Bang. Ya. Perlu diceritain juga biar pemirsa di rumah tahu juga nih kan gitu Bang. Iya, silakan Bang.
untuk memperjuangkan sebuah keyakinan itu pasti berat ya. Tidak semudah apa yang dilihat dari luar. Apalagi sudah pencapaian di tahap Kemendagri atau di tingkat pusat. Awal-awalnya pergerakan kita usulan Pemekaran Bogor Timur ini ya banyak yang menertawakan, banyak yang tidak yakin, banyak yang menyepelekan kan begitu. Tapi karena atas dasar ide dan pikiran yang kuat, kemudian konsistensi perjuangan, alhamdulillah sampai juga di tahap ketiga ini di pusat ya, walaupun sudah memakan waktu 8 tahun. Tetapi kalau kita bandingkan dengan CDOB yang lain, seperti Bogor Barat, kemudian Sukabumi Utara, mereka itu sudah masuk di 20 tahun perjuangannya. Artinya 20 tahun ya? Iya, kita baru 8 tahun. Artinya jauh di luar sana teman-teman kita juga banyak yang lebih lama dari kita, kan begitu. Nah, itu menjadi gambaran lah buat kita, artinya perjuangan Bogor Timur termasuk relatif cepat ketimbang teman-teman yang lain. Yang lain ya. Ya kan, apalagi tadi pertanyaan lupa. Ya mungkin gini ya, yang tadi kembali dari kalau Bang Alfi soalnya kan berjuangin baru 8 tahun. Ya. Nah kalau bisa kita tangkap bahwa yang 20 tahun aja ada. Masih terus jalan. Mereka masih terus jalan. Ya. Apalagi yang untuk 8 tahun ini Bang Hafiz, tapi intinya masih tetap semangat ya. Alhamdulillah. Maksud Kiting satu yang tadi Kiting bilang, ini kan kita Bang Hafiz itu sebagai ketua presidium, istilahnya ada ancaman atau apa dulu ini ada nggak Bang sampai sejauh itu, atau bahasa surat kaleng lah kalau zaman dulunya kan gitu Bang, kalau sekarang kan mungkin lewat WA, lewat apa gitu Bang? Kalau ancaman secara langsung tidak. Tetapi kalau sindiran, kemudian sinisme dari orang-orang yang tidak mendukung itu pasti ada. Nah, tetapi semua kita jelaskan, kita sampaikan bahwa ini alhamdulillah mereka bisa mengerti gitu, dan bahkan ikut mendukung daripada perjuangan ini. Oke, Bang Hafiz ini kan perjuangan Anda sebagai ketua presidium udah pasti kan yang kita mau tanyain ada intimidasi tentang hal ini atau WA mengancam atau seperti apa sih kira-kira, ada nggak hambatan-hambatan seperti itu Abang Bu? Alhamdulillah sampai saat ini kalau ancaman atau teror secara langsung nggak ada, tapi kalau komentar, sindiran, sinisme di luar itu ada ya, tetapi nggak terlalu signifikan karena lebih kepada faktor pemahaman saja. Ketika kita jelaskan, alhamdulillah teman-teman yang tidak mendukung akhirnya jadi mendukung. Apa? Karena memang perjuangan Bogor Timur ini kan sangat universal, artinya buat kebutuhan atau kepentingan 1,3 juta masyarakat Bogor Timur itu sendiri. Tetap semangat berarti ya Abangku ya. Apapun yang terjadi Anda sangat semangat sekali ya dan antusias. Ya, karena ini menyangkut keyakinan, idealisme kita juga kan. Oke, Bang Hafiz, satu lagi kita nanya aja kali ya. Harapan Bang Hafiz itu apa sih sendiri ke depannya? Harapan kita pemerintah segera mencabut moratorium tentang pemekaran satu wilayah ya, khususnya Bogor Timur. Kenapa? Karena pemekaran Bogor Timur adalah satu kebutuhan, bukan ada kepentingan-kepentingan yang lain, melainkan adalah kebutuhan warga masyarakat Bogor Timur itu sendiri, mengingat pelayanan di Kabupaten Bogor itu kurang efektif karena luasnya wilayah dan kepadatan penduduk yang sudah menyamai satu negara kalau di luar daripada Indonesia. 5,4 juta jiwa. Kabupaten Bogor itu kalau di negara-negara lain itu udah berapa negara gitu, negara-negara kecil gitu kan. Nah, jadi memang satu kebutuhan. Kemudian dengan peraturan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang DOB, saya rasa itu sudah sangat ketat sekali. Artinya pemerintah pusat tidak usah khawatir menyangkut kalau moratorium dibuka, akhirnya daerah-daerah lain berbondong-bondong, ada ratusan yang meminta gitu kan. Padahal secara otomatis dengan ketatnya undang-undang tersebut tidak mudah untuk memekarkan satu wilayah, menyangkut pendapatan asli daerah, kemudian jumlah penduduk, luas wilayah. Itu kan sudah secara otomatis satu daerah yang
serta-merta karena bukan kebutuhan, kalau tidak sesuai poin-poinnya tersebut, maka dengan mudah pemerintah pusat mementahkan atau menolak usulan DOB tersebut. Artinya, kemudian kalau dijadikan alasan hari ini anggaran ya karena pandemi misalkan. Nah, pandemi sekarang sudah landai, sudah lewat. Kemudian jangan khawatir pemerintah pusat mekaran satu wilayah itu nanti merongrong APBN. Tidak juga. Artinya pemekaran satu daerah bisa saja dianggarkan cukup dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten Induk. Dan kita juga harus prihatin dengan pemekaran satu wilayah, bertahap lah. Tidak serta-merta ketika daerah itu mekar harus semuanya disuplai dari pusat, harus jadi Pemda baru, harus jadi gedung-gedung kantor dinas dan instrumen lainnya. Tidak, bertahap saja pembangunan itu. Jadi tidak membebankan APBN sebetulnya. Ya apalagi dengan IKN saat ini ya yang ribuan triliun, mestinya tidak ada alasan lah untuk DOB yang memang betul-betul kebutuhan masyarakat. Itu aja, nggak yang perlu disampaikan lagi, Bang Hafiz? Ya, kita masyarakat Bogor Timur, khususnya Dewan Pimpinan Pusat Presidium Bogor Timur, harus terus meyakini perjuangan ini dan mengawal perjuangan ini sampai tuntas, ya, sampai betul-betul Kabupaten Bogor Timur mandiri, kita punya Pemda sendiri dan punya pemerintahan sendiri untuk di tingkat Kabupaten Bogor Timur, gitu ya. Jangan pernah lelah, jangan pernah letih, karena insya Allah ini bisa menjadi amal juang dan amal ibadah kita ke depannya. Oke, pemirsa di rumah dan di studio, itulah dari ketua kita, Ketua Presidium Bogor Timur, Bang Hafiz Rana. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita nih Bang Hafiz. Ya. Pengennya kita masih mau ngobrol, cuman kebencur sama waktunya. Saya Kiting Cakrawala yang bertugas mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila pedang melukai tubuh, masih gak ada harapan sembuh. Bila lidah lukai hati, mana obat hendak akan kita Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.